Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 39, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Setelah mendengar Rahman Wijaya, Andika merasa lucu dalam hatinya. Rahman ini bikin lelucon saja, hanya bekerja sebagai cleaning service mengaku sebagai pemilik saham. Apa? Kamu mengatakan jika kamu adalah pemegang saham yang baru. Rahman Wijaya, apa kamu ingin membuatku tertawa sampai mati? Mendengar perkataan Rahman membuat Andika tidak bisa menahan tertawanya lagi. Ini adalah lelucon terlucu yang pernah dia dengar selama ini. Mengenai keadaan Rahman, dia lebih mengetahui dengan jelas dibandingkan dengan siapapun. Dulu dia hanya karena uang 600 juta saja dia sampai memohon-mohon kepada orang lain untuk meminjam uang, dan akhirnya dia memilih untuk mengirim istrinya ke ranjang Irfan untuk mendapatkan kekuasaan di perusahaan. Dan menggantikan posisi Luna dan naik jabatan. Dia sekarang malah dengan gilanya mengatakan jika dialah pemilik saham yang baru, takutnya ini hanyalah kebodohan dia saja. Rahman, kamu benar-benar tidak tahu malu. Jika kamu adalah pemilik saham yang baru maka sekarang kamu jadi orang kaya baru. Panjul mencibirnya. Dia memang pemilik saham baru di perusahaan kita. Pada waktu itu dia mengeluarkan sebanyak 200 miliar untuk mengakuisisi 70% saham perusahaan kita. Pada waktu itu Tuan Rahman menduduki posisi sebagai direktur perusahaan kita. Hanya saja Tuan tidak ingin mengemban jabatan itu saja. Irfan mencoba menjelaskan. Seketika penjelasan itu membuat Andika dan Panjul merasa seperti tersambar petir di siang bolong, dan membuatnya tercengang. Direktur Irfan, jangan bercanda, orang miskin ini, dia dulu demi untuk membayar pengobatan anaknya saja, sampai sekarang pun masih memiliki hutang biaya pengobatan sebanyak ratusan juta, bagaimana mungkin dia adalah pemilik saham baru perusahaan kita? Andika sama sekali tidak percaya akan kenyataan yang dia dengar. Dia sama sekali tidak bisa menerima akan hal ini. Anjing menyedihkan yang selama ini selalu dia kerjai tiba-tiba berganti status dan menduduki posisi yang mana selalu dia dambakan selama ini. Jika benar memang seperti itu maka benar-benar membuatnya menggila. Tuan Rahman bukan hanya pemilik saham perusahaan kita yang baru, dia juga adalah pemilik dari perusahaan global, dan Alex hanyalah seseorang yang bekerja untuk keluarganya saja. Jika tidak menurutmu bagaimana bisa Supervisor Luna bisa mendapatkan proyek dari distrik perumahan Banjarmasin? Setelah kamu merebut hasil kerja keras Supervisor Luna, apa kamu tahu kenapa manajer Raka tidak mempermasalahkan hal itu dan membiarkanmu begitu saja? Karena Supervisor Luna adalah nyonya muda dari manajer Raka, kamu membual saja. Irfan berkata dengan penuh lelucon. Apa? Seketika Andika dan Panjul menjadi menggila, dia tidak bisa mempercayai akan Rahman yang sedang meluruskan kakinya di atas meja ruangannya. Dia ternyata juga pemilik dari perusahaan global, dan Alex hanyalah pelayan untuk keluarganya. Ya Tuhan, bagaimana bisa seperti ini? Kenapa dunia ini menjadi semakin senyeleneh ini? Adam juga masih menganga karena saking terkejutnya. Dia sejak kemarin sudah mengetahui jika identitas Rahman tidaklah sesederhana itu. Tetapi dia benar-benar tidak menduga akan hal ini. Rahman ternyata memiliki kedudukan yang setinggi ini, dan ternyata perusahaan global juga merupakan miliknya. Dia merupakan orang yang lebih hebat dari Alex ternyata. Baiklah, sekarang sudah saatnya aku mencari kalian berdua para pecundang untuk memberikan pelajaran kepada kalian. Rahman sangat marah karena tingkah laku kedua orang ini. Rahman terlihat mengambil sebatang rokok dan menyalakannya, dan baru kemudian berkata dengan pelan, sebelumnya kalian sudah memprovokasiku, aku menganggap kalian hanyalah ayam kampung. Dan tidak ingin terlalu memperdulikan kalian. Kemudian kemarin kalian kembali merencanakan untuk mencelakaiku, dan aku juga masih menahan akan hal itu, dan meskipun kamu Andika, kemarin kamu ternyata mencuri hasil kerja keras dari istriku, aku juga tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Tetapi kamu malah dengan beraninya memfitnah istriku dengan kejam di belakangku, aku tidak bisa menerima hal ini begitu saja. Rahman mengatakan itu sambil mengarahkan ujung rokok yang sedang dia hisap ke arah Andika. Andika seketika menjadi gemetaran. Dia tidak berani menghindar, dan membiarkan Rahman mengarahkan ujung rokok yang sudah tersulut ke wajahnya. Direktur Rahman, Direktur, maafkan saya,
Masalah ini bukan hanya aku yang merencanakannya, semuanya adalah rencana Andika dan memintaku untuk melakukannya. Dialah yang memintaku untuk merencanakan untuk mencelakai Mumu, dan dia jugalah yang memintaku untuk menyebarkan mengenai fitnah kepada Supervisor Luna. Jika ingin menyalahkan seseorang maka salahkan saja dia, aku ini tidak bersalah. Panjul berkata dengan kedua matanya yang gemetaran, dan dia sibuk menjelaskan dirinya sendiri. Alex saja hanyalah seseorang yang bekerja untuk keluarganya, bagaimana bisa dia bisa menyinggung Rahman Wijaya? Rahman memiliki identitas yang begitu hebat seperti ini, jika menyinggungnya maka jalan ke depan untuknya di perusahaan akan tamat, sampai-sampai dia tidak akan bisa memiliki pekerjaan di seluruh kota ini. Jadi dia dengan terpaksa mengorbankan Andika. Hanya seorang pengawas saja, maka itu tidak akan dianggap di depan Rahman. Rahmanlah penguasa yang sebenarnya. Cih, kenapa memangnya jika kamu adalah pemilik saham yang baru, kenapa memangnya jika statusmu begitu luar biasa, apa kamu akan berani membunuhku? Andika masih berkata dengan sinis. Rahman, jangan harap aku takut padamu, kamu hanya menggertak, terus ungkapkan semuanya. Kamu kira dengan aku tahu identitasmu aku takut terhadapmu? Bagaimanapun juga masalahnya memang seperti ini, meskipun mereka menjilat Rahman, tetapi sudah tidak mungkin untuk membuat masalah ini selesai begitu saja. Andika juga sudah pasrah. Paling tidak dia hanya akan dipecat saja. Aku tidak akan berbuat apa-apa, hanya saja aku akan membuatmu mendapatkan harga yang pantas untuk perbuatanmu yang memfitnah istriku. Aku memiliki dua cara agar kamu memohon untuk mati saja dibandingkan hidupmu yang tidak itu. Aku akan membuatmu meringkuk di penjara, dan kebetulan aku memiliki beberapa orang di bawah perintahku, aku akan meminta mereka turun tangan. Pasukan Jaksel, orang yang paling berkuasa di bawah Jakarta Selatan, di bawah kendalinya dia memiliki beberapa eksekutor. Rahman berkata dengan penuh lelucon. 3 seorang Jaksel. Kata-kata itu seketika membuat kedua kaki Panjul gemetaran, hingga hampir membuatnya terjatuh ke lantai. Mereka adalah kelompok yang benar-benar memiliki keberanian untuk membunuh seseorang. Merekalah yang paling berkuasa di Jakarta Selatan, mereka tidak takut akan hal apapun, jika sampai terjatuh ke tangan mereka, meskipun bisa keluar hidup-hidup juga hanya akan menjadi orang yang cacat. Rahman, Kak Rahman, Direktur Rahman, maaf, aku tahu akan kesalahanku. Semuanya benar-benar Andika yang memerintahkanku untuk melakukannya, hal itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku, aku mohon lepaskan aku. Panjul memohon hingga gemetaran, meskipun dia berawal dari seorang cleaning service dan sekarang berhasil menjadi pengawas, tetapi jika di depan 3 pasukan Jaksel yang begitu kejam, maka dia hanya bisa memohon dan meminta ampun. Dia sekarang benar-benar merasa ketakutan. Membuat marah Rahman Wijaya seseorang yang sehebat itu, meskipun dia meninggalkan perusahaan tanpa gaji dan bonus, dia juga tidak akan selamat tanpa menerima balasan apapun. Wajah Andika terlihat begitu pucat, cara yang Rahman sebutkan, entah itu yang mana, semuanya sama saja dengan ingin menghabisinya. Status yang dimiliki Rahman sekarang ini dia benar-benar percaya jika dia melakukan kedua hal yang dia sebutkan tadi itu. Keluarganya masih memiliki 1 putra dan putri, mereka juga baru masuk sekolah dasar, jika terjadi sesuatu dengannya, maka kedua anaknya itu mungkin juga akan tamat. Bro, kedua kaki Andika terasa lemas, dan dia langsung terjatuh di lantai. Direktur, aku sadar akan kesalahanku, aku tidak seharusnya selalu memprovokasimu, dan tidak seharusnya memfitnah istri direktur, tolong berikan aku kesempatan sekali lagi. Maafkan aku Direktur Rahman, aku benar-benar hilaf, aku hanya mengikuti perintah dari Andika. Tolong maafkan aku Tuan Rahman Wijaya. Bersambung.